Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Alia Mustafa, NRP 33216021 dari Prodi D4 Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek praktikum statistika dasar saya yang berjudul Membangun Pipeline Sederhana menggunakan Jupyter Notebook pada klasifikasi pencemaran udara DKI Jakarta pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan. Pipeline merupakan pembuatan suatu aplikasi atau function yang menggunakan beberapa model atau metode untuk sebuah kasus. Pada kasus ini menggunakan 3 metode atau 3 model, yaitu K-means, Decision Tree Classifier, dan Logistic Regression. Jadi tujuan dari menggunakan 3 model tersebut, kita dapat mengkomparasi dan dapat menentukan model terbaik dari 3 metode tadi. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan menggunakan analisis diskriminan yang dimana merupakan metode analisis data statistik yang mana cara kerjanya dengan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data berdasarkan pengukuran variabel. Selanjutnya, sumber data yang digunakan didapatkan dari web data.jakarta.go.id dengan topik pembahasan klasifikasi pencemaran udara DKI Jakarta tahun 2020 sampai 2021. Tipe variabel. Jadi, jenis variabel berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu variabel kategori kualitatif dan variabel numerik kuantitatif. Pada kali ini, variabel yang digunakan adalah variabel kategori kualitatif. Selanjutnya, jenis variabel berdasarkan pengukuran atau scaling dibagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada kali ini, skala variabel yang digunakan adalah skala ordinal, yang dimana nilai atau atribut dari suatu variabel bisa dibedakan dan diurutkan. Penetapan variabel. Variabel statistik adalah karakteristik unit yang sedang diamati yang dapat mengasumsikan lebih dari suatu kumpulan nilai yang dapat diberikan ukuran numerik atau kategori dari klasifikasi. Pada data pencemaran udara DKI Jakarta 2020 sampai 2021 terdapat 8 variabel, yaitu PM10. PM itu particulate matter, jadi PM10 adalah partikel udara berukuran 10 mikron. Kemudian ada PM2.5, partikel udara berukuran 2,5 mikron. Terus ada SO2, sulfida, CO, karbon monoksida, O3, ozon, NO2, nitrogen dioksida. Kemudian ada variabel max, yang dimana ini merupakan nilai ukur paling tinggi dari seluruh parameter yang diukur dalam waktu yang sama. Dan yang terakhir ada kategori, yang merupakan kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara. Selanjutnya ada pre-processing. Data pre-processing adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Manfaat melakukan data pre-processing antara lain, yang pertama, membuat data lebih mudah dibaca, mengurangi beban representasi data, mengurangi durasi data mining, dan mempermudah proses analisis data. Data pencemaran udara DKI Jakarta 2020 sampai 2021, bentuk datasetnya itu per bulan, sehingga perlu saya olah dan digabungkan terlebih dahulu. Selain itu, perlu menambahkan data yang kosong, jadi saya ubah menjadi angka 0 yang data kosong tadi. Kemudian di sini saya juga menghapus atau mengedrop beberapa variabel yang sekiranya tidak dibutuhkan. Kemudian juga mengubah data menjadi numerik yang sebelumnya non-numerik menjadi numerik. Berikut tampilan file CSV setelah saya olah dengan dimensi data 578 dikali 8, 578 untuk baris dan 8 untuk kolom. Pada kolom ke-8, yang H itu merupakan variabel kategori, yang dimana terdapat 4 kategori atau 4 kelas. Jadi 0 untuk sangat tidak sehat, 1 untuk tidak sehat, 2 sedang, dan 3 untuk baik. Kemudian di sini saya akan share screen program saya pada Jupyter Notebook saya. Jadi di sini yang pertama mengimport beberapa library bawaan seperti read_csv, kfold, cross-file score, pipeline, standard scalar, K-means, decision tree classifier, logistic regression, dan pyplot. Kemudian di sini ada sintaks pemanggilan dataset. Jadi di sini ada variable file,
yang dimana sintaksnya ini merupakan peletakan filenya. Jadi di sini saya letakkan di data D, folder data underscore TA, kemudian pencemaran udara DKI Jakarta 2020-2021.csv ini merupakan nama filenya. Kemudian di sini ada heads, terdapat list yang isinya itu sebuah string, yang dimana ini merupakan penamaan indeksnya gitu. Di sini ada 8 indeks, ada PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO, max, dan kategori. Untuk penamaan indeksnya itu harus sesuai yang ada di file CSV-nya. Jadi kalau misalnya di file CSV-nya ada 8 kolom, di sini dia juga harus ada 8 indeks. Kemudian menghasilkan output seperti ini, data frame-nya menghasilkan 8 kolom dengan 578 baris. 8 kolom ini ya head-nya tadi, dan untuk 578 baris ini maksudnya 578 hari yang dimana terdapat 366 pada tahun 2020 dan 212 pada tahun 2021. Dan kenapa pada tahun 2021 hanya terdapat 212 hari saja? Karena data yang saya dapatkan pada tahun 2021 hanya pada bulan Januari sampai bulan Juli saja. Kemudian di sini ada variabel max, yang dimana ini kan tadi yang sudah saya katakan menjadi nilai ukur paling tinggi dari parameter ini. PM10, 2,5, SO2, CO, O3, NO2. Dan dia juga sebagai acuan pada variabel kategori. Jadi semisal untuk nilai max-nya 46, dia masuk ke dalam kategori 3, atau masuk ke dalam baik. Jadi pencemaran udara DKI Jakarta dapat dikatakan baik. Kemudian untuk contoh lain, semisal max-nya 102, dia masuk ke dalam kategori 1, yang dimana pencemaran udaranya itu dapat dikatakan sangat tidak sehat. Selanjutnya ada sintaks data frame.shape, ini untuk menampilkan dimensi datanya, yaitu 578,8. Kemudian di sini ada sintaks untuk menampilkan beberapa record saja. Jadi kalau yang di atas ini menampilkan semua record sampai 578 record. Kalau misalnya ini hanya beberapa saja. Jadi di sini ada data frame.head. Jadi kalau misalnya di dalam kurungnya ini nggak ada angkanya, kosong, dia by default atau otomatis menampilkan 5 record saja atau 5 baris saja. Kalau misalnya ingin 10 record atau 10 baris, jadi dalam kurungnya diisi 10. Kalau misalnya ingin 30, ya dalamnya diisi dengan 30 gitu. Kemudian di sini ada pengecekan tipe data yang menurut saya ini juga penting dengan menggunakan sintaks data frame.dtypes. Di sini fungsinya untuk menentukan fungsi apa yang cocok untuk diterapkan pada kolom tertentu. Misalnya fungsi matematika atau perhitungan yang hanya dapat diterapkan pada data numerik. Jika diterapkan pada data non-numerik, maka akan terjadi error. Nah, karena saya di sini menghasilkan output yang sudah numerik, integer, maka bisa melakukan step berikutnya. Kalau misalnya belum, harus diubah dulu ke yang numerik, karena nantinya juga ada perhitungan matematika, jadi agar tidak error gitu. Kemudian di sini menampilkan summary statistics atau descriptive statistics dengan sintaks data frame.describe. Di sini dia menampilkan account yang dimana dia ini menampilkan jumlah data di setiap kolom, ada 578, kemudian ada mean, nilai rata-rata, STD, standar deviasi, kemudian ada nilai minimal dan nilai maksimal, kemudian ada nilai dari masing-masing kuartil, 25%, 50%, 75%. Selanjutnya ada slicing data, jadi data frame-nya ini dimasukkan ke dalam array gitu. Di sini ada X dan Y, yang dimana untuk array X-nya ini sebagai fitur prediktor. Fitur prediktornya itu PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2, dan max. Jadi isi dari variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam array ini. Seperti ini outputnya. Kemudian untuk yang array Y ini sebagai klasifikasi atau sebagai labeling. Ini mana variabel Y-nya itu merupakan kategori. Yang di sini kan ada menampilkan output 0,
ada 0, ada 1, 2, terus ada 3. Yang dimana yang udah jelaskan saya tadi, 0 itu untuk sangat tidak sehat, 1 tidak sehat, 2 sedang, dan 3 baik. Selanjutnya di sini ada estimators, pembuatan pipeline, create pipeline. Jadi di sini ada estimators list kosong gitu, kemudian ada fungsi append. Jadi append ini untuk menambahkan ke dalam list kosong ini, jadi K-means, decision tree classifier, logistic regression ini di append, dimasukkan dalam list ini. Kemudian di logistic regression ini terdapat solver. Logistic regression itu memiliki 5 solver, dan di sini saya menggunakan yang lip linear, karena lip linear ini dapat meminimalkan fungsi multivariat, yang dimana pada teori statistik dapat menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel. Kemudian di sini max iteration-nya 400, kemudian saya print, menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya di sini saya melakukan scoring accuracy atau ketepatan pada masing-masing model. Jadi di sini ada K-fold, cross validation K-fold. Ini merupakan data yang dipisahkan atau dipecah-pecah dan biasanya digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi dengan tetap menjaga keakuratan estimasi. Di sini ada n-split 10. Jadi dia di-split menjadi 10, 9 untuk training dan 1 untuk tes. Dan random state-nya 7, shuffle-nya true. Dan menghasilkan output seperti ini. Untuk nilai min-nya, min K-min, itu 0,127768, dan untuk standar deviasi K-min-nya pada dalam kurung ini 0,122615. Untuk DT, decision tree, min-nya 0,998276, dan untuk standar deviasinya 0,005172. Dan LR, logistic regression, min-nya 0,908409. Standar deviasinya 0,051054. Yang dapat disimpulkan, nilai rata-rata tertingginya terdapat di decision tree-nya, dan untuk standar deviasi paling kecilnya juga ada di decision tree-nya juga. Kemudian di sini ada visualisasi data menggunakan box plot sebagai komparasinya. Di sini ada subtitle, algorithm, comparison, ini hanya untuk sebagai judul, kemudian ada show, dan akan menampilkan output seperti ini. Jadi di sini kan ada garis warna oranye jingga ini, yang mana udah sesuai dengan hasil yang di atas ini tadi. Decision tree-nya kan paling tinggi rata-ratanya. Jadi di sini dia juga paling tinggi. Jadi dapat disimpulkan juga apabila dilihat dari box plot, untuk ketiga pemodelan K-means, decision tree classifier, dan logistic regression, pemodelan terbaik adalah metode decision tree classifier. Kemudian di sini saya akan memberi evaluasi juga. Jadi evaluasi yang didapat dari studi kasus ini adalah data yang digunakan yaitu pencemaran udara DKI Jakarta 2020 sampai 2021 diambil dari web data.jakarta.go.id. Jadi data tersebut dapat dikatakan sudah akurat, hanya saja saat pemodelan hanya dapat menerima data yang numerik dan harus tepat dalam menggunakan solver pada metode logistic regression. Jadi kita harus paham tentang solver-solver yang ada pada metode logistic regression. Selain itu, hanya dapat menemukan visualisasi data dengan box plot saja. Jadi itu dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, apabila ada kesalahan juga, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.